Baik, sangat jelas. Kita coba lihat informasi yang lainnya Ustaz, ini terkait dengan potret dunia pendidikan. Jadi di tengah upaya memajukan dunia pendidikan, kondisi yang kurang layak ternyata masih saja dijumpai. Sebuah SD di Majalengka, bangunannya rusak, tak kunjung diperbaiki selama 8 tahun sejak dilaporkan oleh pihak sekolah. Pasti di Jawa Barat, kegiatan sekolah di Subang bahkan tidak menggunakan sarana meja dan kursi. Inilah salah satu potret sekolah di Jawa Barat saat negeri ini tengah berupaya memajukan pendidikan. Kondisi fisik bangunan sekolahnya memprihatinkan. Dinding, papan tulis, kusen hingga toilet rusak. 5 dari 7 ruangan kelas juga terpaksa tak digunakan lagi. Khawatir mengancam keselamatan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Karangsambung 6, Jalan Luweng Bata, Kabupaten Majalengka. Kondisi ini sudah berlangsung sejak 8 tahun lalu dan belum menerima bantuan dari pihak manapun. Untuk menyiasatinya, KBM dilakukan bergilir menggunakan 2 ruang kelas yang masih layak. Karena kan ruang guru dipindah di musola, Pak. Musola. Iya, terus yang tadinya mau buat ruang guru di sana jadi dipakai ruang kelas. Jadi semuanya ada 5 lokal yang 5 lokal yang rusak, ya, termasuk sama dengan itu Pak, jamban. Keterbatasan fasilitas juga dialami SD lainnya di Cijambe, Subang, juga di Jawa Barat. Rusaknya fasilitas meja dan kursi membuat para murid harus belajar duduk di lantai. Saat menulis pun demikian. Minta bantuan Pak ke dinas. Kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, ya akan tetapi belum ada realisasinya begitu. Selain tak nyaman, kondisi ekonomi yang tak sesuai ini khawatir mengganggu faktor tumbuh kembang anak. Agun Gunawan dan Zainal Arifin melaporkan dari Majalengka dan Subang, Jawa Barat. Masya Allah, para adik-adik tadi kalau kita lihat ya, luar biasa, harus kita acungkan jempol dengan kondisi yang tidak memungkinkan, mereka tetap semangat dalam mencari ilmu. Kita doakan semoga fasilitas sekolah dapat segera diperbaiki, turun dari pusat. Kita coba tanya ke Ustaz. Ustaz mungkin bisa berbagi cerita. Dulu ada nggak kisah yang sama dari para sahabat Rasul seperti adik-adik tadi? Mereka menuntut ilmu dalam keterbatasan yang ada. Ya tentu ya, kalau kita lihat bagaimana perjuangan sahabat ya untuk mencari ilmu atau mendapatkan ilmu dari Nabi itu luar biasa ya. Seperti misalnya salah satu contoh Salman Al-Farisi ya, beliau dari Persia, beliau kemudian orang terpandang ya, membawa bekal yang banyak, tapi ya kemudian ketika kan lama-lama habis juga bekal dan lain-lain, beliau sampai akhirnya menjadi ahlul sufah ya, jadi tinggal di lorong di masjid gitu ya dengan seadanya dan lain-lain gitu ya. Atau misalnya kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu sampai tertidur menunggu Nabi keluar ya dari rumah beliau karena Ibnu Abbas ini tidak mau mengganggu istirahat Nabi ya. Sampai ketika Nabi lihat tertidur di pintu ya, di depan pintu, dan kemudian didoakan oleh beliau ya. Akhirnya Ibnu Abbas menjadi seorang anak ya yang masuk ke dalam cendekiawan Muslim ya, di atas rata-rata. Nah banyak lagi misalnya kalau setelah era sahabat ya, bagaimana Al-Imam Bukhari gitu ya, yang setiap malam itu dalam keterbatasan tidak tidur untuk terus membaca dan lain-lain gitu ya. Atau ada yang sampai ulama-ulama yang sampai dengan kesabarannya itu sakit-sakit dalam menuntut ilmu ya. Ibnu Tahir Al-Maqdisi itu 2 kali kencing darah yang menuntut ilmu hadis karena berjalan sangat jauh dari Baghdad ya sampai ke Makkah gitu ya, dalam kondisi telanjang kaki, nggak punya apa-apa gitu ya, pada terik panas matahari gitu, beliau berjalan ya untuk menuntut ilmu hadis, memanggul kitab-kitab di punggungnya. Waduh, naudzubillah min dzalik ya kalau kita bayangkan. Tetapi ya itulah ilmu ya. Bagaimana seseorang itu
ketika dia membekali dirinya dengan ilmu itu dia tercerahkan ya. Fadlul ilmi khairun fil fadlil ibadah. Bahkan keutamaan ilmu jauh lebih baik dari keutamaan ibadah, coba bayangkan ya. Jadi inilah seorang ahli ibadah ya, ketika dia meninggal dengan seorang ulama ya, ahli ilmu yang meninggal, itu masyarakat itu betul-betul dirugikan ketika seorang ulama yang meninggal. Dan bagaimana sebetulnya Allah mencabut ilmu itu dengan apa? Dengan meninggalnya para ulama gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ulamanya inilah yang sangat berperan gitu. Padahal kan ulama ini punya buku-buku yang banyak kan gitu. Tetapi diserabutnya yang namanya ilmu itu bukan buku-bukunya yang dihilangkan, bukan buku-buku banyak, tapi ulamanya yang dihilangkan. Kenapa? Karena ulama ini selain melahirkan pikiran, tapi memperlihatkan adab, akhlak yang baik, menuntun semuanya dengan baik gitu. Nah inilah ulama gitu, berbeda dengan buku gitu ya. Jadi ilmu itu memang kalau kita belajar langsung ya, kalau dalam Islam itu kan sanadnya harus langsung gitu ya, talaki dengan orang-orang dan ulama tersebut, agar supaya bukan hanya mendapatkan ilmu tapi karakter, adabnya yang kita dapatkan. Nah inilah ya, dan semoga adik-adik tersebut juga mendapatkan ilmu yang barokah, yang Allah bukakan pintu langit untuk menurunkan segala sesuatu kemudahan bagi adik-adik tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudahan, pertolongan begitu ya buat adik-adik dan para guru tadi. Di samping tentunya Ustaz semoga segera mendapat perhatian juga dari Pemprov atau pemerintah pusat. Amin. Baik Misa, demikian waktu kita mendapatkan tausiah dari Ustaz Erik. Ustaz terima kasih banyak atas waktu dan juga tausiahnya. Semoga ini berkah buat kita semua dan juga buat Ustaz sekeluarga. Semoga dapat bertemu lagi dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ustaz.